Tahukah kamu bahwa negara kita ini masih mengimpor beras dari Thailand? Itu semua diakibatkan karena produksi beras dalam negeri kita masih tidak seimbang dengan konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, mari kita belajar tentang cara pembibitan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara pembibitan tanaman. Sebelum melakukan pembibitan tanaman, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, 1. Menyiapkan lokasi atau lahan yang memiliki tanah gembur dan saluran air yang baik seperti tanah lapang, pot, atau polybag. 2. Menyediakan tanaman induk yang akarnya kuat dan tahan terhadap serangan hama. 3. Menentukan teknik pembibitan secara vegetatif atau generatif. Teknik pembibitan secara vegetatif alami diantaranya 1. Tunas. Tunas adalah ranting muda yang baru tumbuh. Tunas terbagi menjadi 3 macam diantaranya tunas akar. Contohnya sukun dan cemara. 2. Tunas batang. Contohnya pisang, bambu, dan nanas. 3. Tunas daun. Contohnya cocor bebek dan sukulen. 2. Umbi. Umbi adalah pangkal batang pohon atau akar yang membesar dan berisi, serta dapat dimakan. Umbi dibagi menjadi 3, diantaranya umbi akar. Contohnya lobak dan dahlia. 2. Umbi batang. Contohnya kentang. 3. Umbi lapis. Contohnya bawang-bawangan, sedap malam, dan bunga bakung. 3. Rizoma atau rimpang. Rizoma adalah batang tanaman yang tumbuh ke dalam tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas. 4. Geragih. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya arbei, rumput teki, dan stroberi. Teknik pembibitan secara vegetatif buatan diantaranya 1. Mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tanaman dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Keuntungan mencangkok diantaranya sifatnya yang unggul dan cepat berbuah. Tahapan mencangkok diantaranya 1. Menyiapkan peralatan dan media tanam seperti pisau bersih, plastik, campuran tanah gembur, dan pupuk kandang yang basah. 2. Memilih ranting yang sehat. 3. Mengupas kulit kayu, cara melingkar. 4. Mengerik kambium hingga bersih dan tunggu sampai 3 hari. 5. Membungkus cangkokan yang sudah diberi campuran tanah dan pupuk dengan plastik. 6. Setelah 2 bulan, potong dan buka bungkusan secara hati-hati lalu tanam. 2. Menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperoleh 1 tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. 3. Menyambung atau enten. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Tujuan dari menyambung sama dengan tujuan dari okulasi. Tahapan menyambung diantaranya 1. Memotong secara diagonal batang bagian bawah dan batang bagian atas dari 2 tanaman yang berbeda. 2. Menyatukan batang atas dan batang bawah kedua tanaman tersebut. Yang ketiga, mengikat sambungan kedua batang dengan menggunakan tali plastik. 4. Menyetek. Menyetek adalah memperbanyak tanaman dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Keunggulannya diantaranya 1. Sifat tanaman sama. 2. Tidak merugikan tanaman induk. 3. Stek mudah dilakukan. 4. Biayanya lebih sedikit.
waktunya singkat. 5. Jumlah tanaman yang dihasilkan relatif lebih banyak. 6. Memiliki keseragaman umur. 5. Merunduk. Teknik memperbanyak tanaman dengan cara merunduk dilakukan dengan merundukkan atau membenamkan cabang tanaman secara mendatar ke dalam tanah. Tujuannya adalah agar terbentuk akar baru. Pembibitan dengan cara generatif diawali dengan adanya penyerbukan, di mana sel kelamin jantan atau serbuk sari jatuh pada kepala putik atau sel kelamin betina, sehingga akan menghasilkan biji atau buah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Kelebihan pembibitan secara generatif yaitu tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang lebih kuat. Namun ada kelemahannya, diantaranya tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang bagus. Lalu waktu berbuahnya akan lebih lama. Karena kebutuhan manusia akan sumber makanan semakin besar, maka kita perlu membudidayakan tanaman dengan bibit unggul. Misalnya, syarat bibit unggul tanam padi adalah umur tanam yang pendek, tahan terhadap hama, tahan kekeringan, produksi gabah yang besar, dan rasa yang enak. Kita juga perlu melakukan kombinasi cara pembibitan, yaitu dengan cara biji dan cangkok. Misalnya pada pohon mangga, diharapkan dengan cara tersebut akan menghasilkan buah yang berkualitas bagus dan banyak. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dapat kalian pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.